Oke. Halo semuanya, sama ya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 4 yang berjudul tektonik lempeng. Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Adriana Pritaswarja dengan NRP 50172511049 dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Oke, pada awal ini, bab 4 ini saya akan membahas tentang argumen awal tentang pergerakan benua, keraguan terhadap pergeseran benua, paleomagnetisme dan kebangkitan teori pergerakan benua, bukti terkini tentang pergeseran benua, sejarah posisi benua, penyebaran lantai lautan, penjelasan kekuatan penggerak HES, lempeng dan gerakan lempeng, bagaimana kita tahu bahwa lempeng itu bergerak, anomali magnetik laut, eh, uji lain tentang zona patahan dan patahan transform mengukur, gerakan lempeng, dan sampai ke ringkasan nanti. Nah, pertama pada bagian ini tuh dijelaskan bahwa lempeng itu merupakan salah satu konsep utama. Bentar saya geser. Oke. Salah satu konsep utama dalam memahami bagaimana permukaan bumi itu terbentuk dan terus berubah. Nah, sejarah konsep tektonik lempeng itu merupakan contoh baik tentang bagaimana ilmuwan berpikir dan bekerja, serta bagaimana suatu hipotesis dapat diajukan, ditolak, dimodifikasi, dan kemudian dilahirkan kembali. Nah, tektonik sendiri itu studi tentang asal-usul dan susunan fitur struktural besar permukaan bumi, termasuk tidak hanya lipatan dan patahan, tapi juga pegunungan, benua, dan zona gempa. Oke. Nah, aktivitas geologi yang intens itu terjadi di batas lempeng, di mana lempeng-lempeng itu tuh bergerak menjauh satu sama lain, saling melewati, atau bahkan mendekati satu sama lain. Nih, 8 lempeng litosfer besar yang ditunjukkan pada gambar 4.1. Kita cari gambar 4.1. Nah, ini gambar 4.1. Ditambah beberapa lusin lempeng kecil bentuk cangkang luar bumi atau kerak dan bagian atas mantel. Nah, konsep tektonik lempeng sendiri itu lahir pada akhir tahun 1960-an dengan menggabungkan dua ide yang sudah ada sebelumnya. Ini pergerakan benua. Nah, pergerakan benua itu gagasan bahwa benua itu bergerak bebas di permukaan bumi, mengubah posisi relatifnya satu sama lain. Ya. Lalu ada teori penyebaran dasar laut atau seafloor spreading yang muncul pada pertengahan abad ke-20 yang menjelaskan bagaimana kerak samudra itu terbentuk dan menyebar dari punggung laut tengah. Nah, akhirnya kedua teori itu saling melengkapi dan akhirnya melahirkan teori tektonik lempeng modern yang mampu menjelaskan dengan lebih menyeluruh berbagai fenomena geologi yang terjadi di permukaan bumi. Nah, melalui teori ini tuh kita tuh dapat memahami hubungan antara proses di dalam bumi dengan bentuk serta aktivitas di permukaannya. Nih, kita lanjut ke argumentasi awal tentang pergerakan benua. Nah, gagasan mengenai pergerakan benua itu sebenarnya sudah muncul lebih dari 130 tahun yang lalu. Nih, sejumlah ilmuwan pada masa itu tuh mulai memperhatikan bahwa bentuk garis pantai Afrika dan Amerika Selatan tampak saling melengkapi, seperti dua potongan puzzle yang bisa disatukan. Nah, kesamaan bentuk tersebut tuh menimbulkan dugaan bahwa kedua benua tersebut mungkin dulunya merupakan
ke satu kesatuan daratan besar yang kemudian terpisah akibat proses geologi. Nah, pengamatan ini tuh menjadi awal dari munculnya ide pergeseran benua. Meskipun pada masa itu tuh belum ada teori atau bukti yang kuat menjelaskan mekanismenya. Namun sejak saat itu muncul kesadaran baru bahwa permukaan bumi itu mungkin tidak diam, melainkan mengalami perubahan secara perlahan dan dalam jangka waktu geologi yang sangat panjang. Nih, nah, barulah pada tahun 1915, Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman, itu mengemukakan teori pergeseran benua atau continental drift secara ilmiah. Ia tuh berpendapat dalam satu daratan raksasa bernama dalam ia berpendapat bahwa semua benua yang ada saat ini itu dulu tergabung dalam satu daratan raksasa yang bernama Pangaea, yang berarti seluruh bumi. Nah, Pangaea itu kemudian mulai terbelah dan bergerak menjauh, membentuk posisi yang benua yang seperti saat ini, yang saat ini sekarang itu. Nah, untuk mendukung teorinya, Wegener itu menunjukkan berbagai bukti kesamaan geologi dan paleontologi antara benua yang kini terpisah jauh. Contohnya, contohnya itu kesamaan jenis kesamaan jenis batuan, urutan lapisan geologi, serta fosil tumbuhan dan hewan yang sama ditemukan di beberapa benua berbeda. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa benua-benua tersebut dulunya tuh saling terhubung secara langsung sebelum akhirnya terpisah oleh pembentukan samudra baru. Saya keadaan. Oke. Nah, bukti paling kuat tuh berasal dari temuan fosil purba. Hmm, fosil tumbuhan apa namanya Glossopteris misalnya ditemukan di Afrika, Amerika Selatan, India, Australia, dan Antartika. Padahal benua-benua itu tuh kini terpisah kan oleh samudra luas. Selain itu juga ada fosil Mesosaurus atau reptil air tawar. Hmm, reptil air tawar. Oh, ini. Yang ditemukan di Brazil dan Afrika Selatan. Nah, sementara Listrosaurus dan Sinognathus atau reptil darat itu ditemukan di beberapa benua bagian selatan. Nah, kesamaan jenis fosil di berbagai benua ini tuh memperkuat gagasan bahwa wilayah-wilayah tersebut tuh dulunya menyatu sebagai bagian dari satu daratan besar. Dan berbagai bukti itu, Wagner itu menyimpulkan bahwa Pangaea itu terbagi menjadi dua bagian utama. Dua bagian utama, eh yaitu Laurasia yang meliputi Amerika Utara dan Eurasia, kecuali India, serta Gon apa tadi? Apa? Gondwanaland. Gondwanaland yang meliputi Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Oke. Lalu selain bukti fosil dan batuan, Wagner itu juga menggunakan data paleoklimatik untuk mendukung teorinya. Jejak glasiasi dari akhir zaman Paleozoikum itu ditemukan di daerah-daerah yang kini beriklim tropis seperti India, Afrika Selatan, dan Australia.
Hal ini tuh menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut tuh dulunya berada lebih dekat dengan kutub selatan sebelum berpindah ke posisi sekarang. Nah, Wegener kemudian tuh mencoba menentukan posisi dari kutub utara dan kutub selatan pada periode geologi. Bentar, ini dijelaskan di halaman sini. Nih. Nah, ia menemukan bahwa kutub-kutub kuno itu tampak berada di posisi yang berbeda dari kutub yang sekarang. Nah, fenomena ini disebut oleh Wegener sebagai polar wandering atau pengembaraan kutub. Polar wandering, yang sebenarnya menyesatkan. Oke. Hmm. Istilah ya seperti kita tahu, istilah tersebut tuh sebenarnya agak menyesatkan karena perbedaan posisi kutub tersebut tuh bisa dijelaskan dengan tiga kemungkinan, yaitu ini benua tetap diam, sedangkan kutub magnetik bumi yang bergerak itu bisa disebut dengan pergeseran kutub. Nah, yang kedua, kutub tetap diam, tetapi benua tuh bergerak, itu dinamakan pergeseran benua. Atau ketiga, keduanya itu bergerak secara bersamaan. Nah, Wegener itu kemudian menggambarkan kurva pengembaraan kutub untuk masing-masing benua berdasarkan data paleomagnetik yang tersedia pada masanya. Nah, ini. Nah, dari analisis itu, ia berkesimpulan bahwa pergerakan benua itu merupakan penjelasan yang paling masuk akal untuk perbedaan posisi kutub tersebut. Oke, kita masuk ke keraguan terhadap pergeseran benua. Ini. Meskipun Alfred Wegener telah mengemukakan teori pergeseran benua atau continental drift dengan berbagai bukti pendukung, sebagian besar ilmuwan pada masa itu tuh tidak langsung menerimanya. Para ahli geologi menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan tuh masih belum cukup kuat untuk menjelaskan bahwa benua itu benar-benar bisa berpindah posisi di permukaan bumi. Sebagai contoh kesamaan fosil dan jenis batuan di antara benua-benua yang kini terbisa dianggap dapat dijelaskan satu sama lain. Oke. Hipotesis ini tuh dianggap salah. Eh, Mohon maaf, hipotesis ini tuh dianggap masuk akal pada masanya karena teknologi eh, memetakan untuk memetakan dasar laut tuh belum secanggih sekarang, sehingga keberadaan jembatan purba itu tidak bisa dibuktikan benar atau salahnya. Oke. Kemudian di perbedaan tentang pergerakan bumi ada benua adalah kombinasi antara gaya sentrifugal dari rotasi bumi dan gaya gravitasi yang menyebabkan pasang surut. Kemudian. Nah, ini karena keberatan ini, ide-ide Wagner tuh mendapat sedikit dukungan di Amerika Serikat atau sebagian besar belahan utara bumi, di mana sebagian besar ahli geologi itu tinggal pada paruh pertama abad ke-20. Ini kesusahan fosil. Oke, kita lanjut ke paleomagnetisme dan kebangkitan gerakan benua. Nih, banyak penelitian pada tahun 1940-an sampai 1950-an itu menjadi landasan untuk kebangkitan kembali ide pergeseran benua dan pengintegrasinya. Nih. Nah, penyelidikan baru itu dilakukan di dua bidang, yaitu yang pertama studi dasar laut dan kedua itu penelitian geofisika, di mana itu lebih difokuskan terkait dengan magnetisme batuan.
Nih, bukti baru yang meyakinkan pergerakan kutub itu berasal dari studi magnetisme batuan, yang dimana itu termasuk dalam penelitian geofisika. Karya Wegener membahas pergerakan kutub geografis rotasi bumi. Nah, kutub magnet itu terletak dekat dengan kutub geografis, seperti yang bisa kita lihat eh, pada bab 2 yang sudah kita bahas sebelumnya tentang interior bumi. Oke, oke. Nah, saat kita membahas bukti magnetik tentang pergerakan kutub, kita tuh merujuk pada pergerakan tampaknya kutub magnetik. Karena kutub magnetik dan juga geografis itu berada dekat. Pembahasan kita juga akan merujuk pada pergerakan tampaknya gerakan kutub geografis. Bisa kita lihat di gambar ini. Hmm. Oke, yang bab 2 tadi, itu banyak batuan mencatat kekuatan dan arah medan magnet bumi pada saat batuan tersebut terbentuk. Ini magnetit dalam aliran lava basaltik yang mendingin bertindak seperti jarum kompas kecil yang menyimpan catatan medan magnet bumi saat lava itu mendingin di bawah titik kore. Titik kore. Ini batuan sedimen teroksidasi besi. Nah, studi tentang medan magnet kuno tadi itu disebut dengan paleomagnetisme. Karena garis-garis gaya magnetik miring lebih curam saat mendekati kutub magnetik utara. Kemiringan atau dip dari orientasi magnetik yang terawatkan dalam mineral magnetit di aliran lava itu dapat digunakan untuk menentukan jarak dari aliran lava ke kutub pada saat aliran tersebut terbentuk, seperti gambar 4.8. Kita lihat gambar 4.8. Ini gambar 4.8. Oke. Nih, posisi kutub kuno dapat ditentukan dari magnetisme batuan kuno, di mana arah magnetik yang terawatkan dalam mineral itu mengarah ke kutub dan kemiringan arah menunjukkan sejauh mana kutub itu berada. Seperti gambar 4.9 ini, di mana gambar ini tuh nunjukin gimana aliran lava Permian di Amerika Utara mengindikasikan posisi kutub Permian di Asia Timur. Nah, untuk setiap periode geologi, batuan Amerika Utara mengungkapkan posisi kutub magnetik yang berbeda. Ini ditunjukkan dalam figur 4.10 ini. Nah, bukti paleomagnetik itu memverifikasi gagasan Wegener tentang pergerakan kutub. Oke. Nah, seperti bukti paleoklimatik Wegener tadi, bukti paleomagnetik dari satu benua itu dapat diinterpretasikan dengan dua cara. Yang pertama, itu benua tersebut tetap diam dan kutub magnetik itu bergerak. Kedua, kutub magnetik itu diam dan benua yang bergerak. Adanya kutub magnet yang berbeda untuk setiap batuan itu tampaknya sangat tidak mungkin kan. Nah, penjelasan yang lebih baik itu adalah bahwa satu kutub tetap diam sementara benua-benua itu terpisah dan berputar saat mereka menjauh. Nih, yang tadi gambar 4.10 itu kan jalur-jalur itu memiliki bentuk yang serupa, tetapi jalur untuk kutub magnetik itu berada di sebelah timur jalur Amerika Utara. Maksudnya kutub magnetik Eropa kan. Nah, jika kita bayangkan Amerika Utara itu bergerak kembali ke arah Eropa, menutup Samudra Atlantik, dan kemudian mempertimbangkan jalur pergerakan kutub magnetik. Hmm.
Nah, hal itu semua itu sangat menyarankan bahwa terdapat satu kutub magnetik utara dan bahwa benua-benua tersebut pernah bersatu. Oke, sekarang kita ke bukti baru tentang pergerakan benua. Ini kita bisa lihat pada gambar 4.11. 4.11 itu dengan mendefinisikan tepi benua sebagai tengah lereng benua, rather daripada garis pantai saat ini yang terus berubah itu kesesuaian yang jauh lebih presisi telah ditemukan antara benua-benua. Ini bukti paling meyakinkan itu berasal dari kesesuaian batuan yang sangat presisi antara benua yang kini terpisah. Ini kan presisi ya. Iya tadi seperti puzzle itu. Nih, gambar seharusnya cocok dari potongan ke potongan. Kesesuaian antara Amerika Selatan dan Afrika ini sangat mencolok. Jika kedua benua itu tuh disusun bersama, kontak identik itu ditemukan pada posisi yang benar di pantai Amerika Selatan. Hmm. Nih, dan itu jika kedua benua tersebut itu pernah bersatu, es yang bergerak dari Afrika itu dapat menjadi es yang bergerak ke Amerika Selatan. Nah, hipotesis ini itu telah dikonfirmasi. Berdasarkan litologinya, banyak bongkahan batu di endapan Gletser Amerika Selatan dapat dilacak ke sumber yang kini berada di Afrika. Kali itu beberapa kesesuaian terperinci itu telah ditemukan antara batu-batu di Brazil dan batu-batu di negara Afrika Gabon. Nih, batu itu serupa dalam jenis, struktur, dan fosil. Fosil usia dan derajat. Di kesesuaian tadi itu dapat eh, menjadi bukti yang meyakinkan bahwa pergeseran benua itu memang terjadi. Ini terdapat juga data geodetik satelit yang melimpah dari sistem Global Positioning Satellite, sehingga kita kini dapat mengerti pergerakan. Sekarang kita masuk ke sejarah posisi benua. Nih, bukti paleomagnetik itu menunjukkan arah dan laju pergeseran. Bukan peta posisi benua kuno seperti gambar 4.2 tadi. Nih, meskipun Pangaea itu terpisah 200 juta tahun yang lalu, untuk membentuk benua-benua saat ini, benua-benua yang telah bergerak jauh lebih awal. Pangaea, Pangaea itu terbentuk akibat tabrakan banyak benua kecil jauh sebelum terpisah. Ini penelitian terbaru menunjukkan bahwa benua-benua telah bergerak setidaknya ini selama 2 miliar tahun terakhir. Tapi ada juga beberapa ahli geologi itu yang mengatakan bahwa 4 miliar tahun. Jauh ke masa Prakambrium. Oke, sekarang masuk ke pembentukan dasar laut. Kita awali dengan Harry Hess, atau seorang geolog dari Universitas Princeton, mengusulkan bahwa dasar laut itu mungkin juga bergerak. Harry Hess. Dasar laut. Usulan ini tuh bertentangan secara tajam dengan gagasan Wegener sebelumnya yang berpendapat bahwa dasar laut itu tetap statis atau diam, sementara benua-benua itu melintasi permukaannya. Bertentangan, gagasan Wegener. Oke. Nah, usulan Hess pada tahun 1962 itu segera dinamai penyebaran dasar laut.
karena mengusulkan bahwa si si dasar laut itu bergerak menjauh dari punggung laut tengah sebagai hasil konveksi mantel. Hmm. Dia tuh berpendapat bahwa dasar laut itu bergerak seperti sabuk konveyor menjauhi puncak punggung laut tengah, turun ke lereng punggung laut dan melintasi cekungan laut dalam hingga akhirnya menghilang dengan tenggelam di bawah benua atau busur pulau. Seperti ini gambar 4.12. Nih, pergerakan dasar laut di bawah benua atau busur pulau itu bisa disebut dengan subduksi. Oke. Kita masuk ke gaya penggerak Hess. Nah, hipotesis asli Hess itu bahwa penyebaran dasar laut itu didorong oleh konveksi mantel dalam. Konveksi sendiri itu artinya pola sirkulasi yang didorong oleh naiknya material panas atau turunnya material dingin. Jadi seperti apa itu namanya? Hmm, Di bab satu itu pernah dibahas yang ada gambar air, terus dipanaskan, material yang panas itu ke atas dan material yang dingin itu ke bawah. Nih, material panas memiliki densitas yang lebih rendah sehingga naik. Densitas rendah sehingga naik, dingin itu densitasnya lebih tinggi sehingga turun. Nah, ini sirkulasi air yang dipanaskan dalam panci di atas kompor. Oke. Tapi ini tuh ide yang kontroversial pada tahun 1962. Nih, meskipun konveksi dapat dengan mudah diperlihatkan dalam wadah air, sulit untuk memberi ide yang kontroversial pada 1942. Ini sulit, sulit. Di sana tuh sulit untuk membayangkannya. Oke, kita masuk ke penjelasan punggung Laut Tengah. Jika konveksi menggerakkan penyebaran dasar laut, maka batuan mantel panas tuh harus naik di bawah punggung laut tengah. S itu menunjukkan di mana keberadaan punggung laut dan aliran panasnya yang tinggi itu disebabkan oleh kenaikan batuan mantel panas ini. Letusan basalt. Nih, saat batuan panas terus naik di bawah puncak punggung laut, pola sirkulasi itu terbelah dan menyebar di dekat permukaan. Batuan mantel secara bergerak horizontal menjauhi puncak punggung laut, nah, disertai dengan tegangan di puncak punggung laut, puncak kerak laut dan membentuk lembah patahan dan gempa bumi berfokus dangkal. Ada juga ini kita masuk ke palung samudra. Saat tadi si batuan mantel itu bergerak secara horizontal, ia itu membawa lantai laut atau kerak samudra basaltik. Ini saat batuan panas bergerak, ia mendingin dan menjadi lebih padat. Hess itu berpendapat bahwa batuan tersebut itu akan menjadi cukup dingin dan padat saat tenggelam kembali ke mantel. Nah, hal ini tuh juga menjelaskan anomali gravitasi negatif. Why? Saat lantai laut bergerak ke bawah ke dalam mantel sepanjang zona subduksi, ia tuh kemudian berinteraksi dengan batuan di atasnya. Interaksi itu menyebabkan zona Benioff, gempa bumi yang terkait dengan palung. Itu juga dapat menghasilkan vulkanisme andesit yang membentuk gunung berapi baik di tepi benua maupun di busur pulau. Ide-ide Hess tadi itu bertahan dengan baik
selama lebih dari 30 tahun. Hmm. Penjelasan Hayes tentang topografi dasar laut, gempa bumi, dan usia itu tetap valid hingga hari ini. Oke, kita masuk ke usia lantai lautan. Yang dimana ini tuh dijelaskan baik oleh teori penyebaran dasar laut Hess. Pastinya kan dasar laut muda, apa? Dasar laut baru dan muda itu kan terus terbentuk melalui letusan basalt di puncak punggung gunung api. Nah, basalt tadi itu dibawa secara horizontal oleh konveksi dan disubduksi ke dalam mantel di palung laut. Dasar laut tua itu terus dihancurkan di palung laut, sementara yang baru itu terbentuk di puncak punggung laut, punggung gunung api. Nah, itu yang menjadi alasan mengapa tidak ada sedimen lagi di puncak punggung laut. Loh. Nah, perlu dicatat bahwa penyebaran dasar laut itu berarti dasar laut termuda seharusnya berada di puncak punggung gunung laut. Dengan usia, dasar laut menjadi semakin tua menuju palung. Kita lanjut ke plat dan gerakan plat. Pada akhir 1960-an, gagasan itu digabung menjadi satu teori yang merevolusi geologi dengan menyediakan kerangka kerja yang menyatukan ilmu bumi. Nih, lempeng itu kan lempengan batu besar dan bergerak yang merupakan bagian dari permukaan bumi, yang dimana terdiri sepenuhnya dari dasar laut atau dapat terdiri dari batu benua dan laut. Kalau dasar laut itu seperti lempeng Nazca, kalau benua dan laut itu seperti lempeng Amerika Utara. Nih, lempeng-lempeng terdiri dari lapisan luar bumi yang relatif kaku yang disebut dengan litosfer. Jadi litosfer itu lapisan luar bumi yang relatif kaku. Nah, litosfer sendiri itu mencakup batuan kerak dan mantel bagian atas. Di mana litosfer di bawah laut itu akan bertambah usia dan ketebalan eh, seiring jarak dari puncak punggung laut tengah. Ini kalau litosfer muda itu tebalnya hanya 10 kilometer, tua itu hingga 100 kilometer. Nih, litosfer benua itu lebih tebal. Variasinya sekitar 125 kilometer hingga 250 kilometer di bawah bagian tertua. Nah, di bawah litosfer itu terdapat astenosfer. Astenosfer sendiri itu zona dengan kecepatan gelombang seismik rendah yang berperilaku secara duktil karena peningkatan suhu dan tekanan. Hmm. Perubahan volume astenos itu sebesar beberapa persen saja dapat dijelaskan sifat perilakunya. Astenos itu lentur, bertindak sebagai lapisan pelumas di bawah litosfer. Hmm. Yaitu membentang dari kedalaman 70 hingga 200 kilometer di bawah lautan. Oke. Sekarang batas lempeng itu dibagi menjadi tiga jenis umum. Yang pertama adalah batas konvergen, di mana dia tuh bergerak mendekati satu sama lain. Yang kedua itu batas divergen, tadi konvergen. Yang kedua itu
Bentar, yang tadi itu konvergen, yang kedua ini divergen, di mana batas lempeng itu saling bergerak menjauh. Lalu ada lagi batas lempeng transform, di mana ya apa? Di mana dua lempeng itu bergerak secara horizontal atau sejajar satu sama lain. Jadi tidak menumbuk, tidak juga menjauh. Bagaimana kita tahu bahwa lembang-lembang itu bergerak? Nah, uji-uji untuk apa namanya? Uji-uji untuk mencari tahu gimana sih kita tahu bahwa lembang-lembang itu bergerak, itu melibatkan anomali magnetik laut dan seismisitas zona patahan. Yang pertama kita bahas anomali magnetik maritim. Nih, pada 1960-an itu magnetometer mengungkap beberapa karakteristik dari anomali magnetik. Karena sebagian besar anomali magnetik itu tersusun dalam band yang sejajar dengan lembah patahan punggung laut tengah. Anomali positif dan negatif itu bergantian membentuk pola bergaris sejajar dengan puncak punggung laut. Nih. Oke. Lalu ada juga hipotesis Fine-Matthews. Dua geolog Inggris, yaitu Fred Fine dan Drummond Matthews, itu melakukan beberapa pengamatan. Nah, mereka tuh nyadar bahwa pola anomali magnetik itu simetris terhadap puncak punggung gunung. Dengan yang mempunyai arti pola anomali magnetik di sisi punggung gunung tengah samudra itu adalah cerminan dari pola di sisi lain. Jadi seperti cermin gitu. Anomali magnetik yang sama terdapat pada bagian berbeda dari punggung laut tengah. Nih, pengamatan yang paling penting yang dilakukan oleh Fine dan Matthews itu bahwa pola anomali magnetik di laut sesuai dengan pola pembalikan magnetik yang sudah diketahui dari studi aliran lava di benua. Nah, dengan menggabungkan pengamatan si Fine dan Matthews tadi dengan konsep gas tentang penyebaran dasar laut, Fine dan Matthews itu akhirnya mengusulkan penjelasan untuk anomali magnetik. Mereka itu menyarankan bahwa terdapat pembukaan terus-menerus dari retakan tegangan di lembah patahan di puncak punggung laut tengah samudra. Yang dimana retakan tadi itu kemudian diisi oleh magma basaltik dari bawah yang mendingin untuk membentuk dike. Nah, ketika magnet bumi itu memiliki polaritas normal, dike yang mendingin itu biasanya termagnetisasi secara normal. Magma tersebut tuh mendingin dan termagnetisasi dan membentuk dek baru yang pada gilirannya terbelah oleh perpanjangan yang terus berlanjut. Dengan cara itu, sistem dek yang termagnetisasi itu terbalik dan normal terbentuk sejajar dengan lembah retakan. Nah, si dek-dek tadi itu menurut hipotesis Fine-Matthews itu merupakan penyebab anomali. Oke, ini bisa dilihat di gambar 4,15. Deks yang termagnetisasi itu terbalik mengurangi medan magnet saat eh, saat ini sehingga magnetometer yang ditarik di atas deks tersebut mengukur medan magnet yang lebih lemah anomali magnetik negatif. Kita masuk ke mengukur kecepatan gerakan lempeng. Ada dua poin di hipotesis Fine-Matthews tadi.
Pertama, itu hipotesis tadi itu memungkinkan kita untuk mengukur laju pergerakan dasar laut. Hmm. Nah, karena pembalikan magnetik itu telah diukur dari aliran lava di daratan, anomali yang disebabkan oleh pembalikan itu juga diukur dan dapat digunakan untuk menentukan seberapa cepat dasar laut itu bergerak. Kita masuk ke memprediksi usia lantai laut. Poin penting dari hipotesis Fine Matthews lainnya itu memprediksi usia dasar laut. Balikan magnetik itu kan diketahui telah terjadi hingga masa Prakambrium. Nah, lantai laut dari semua usia oleh karena itu ditandai oleh 12 atau 17 pita paralel anomali magnetik. Nah, pola kas anomali seserupa penanggalan menggunakan cincin pohon. Ya, ini cincin pohon. Sebelum mengambil sampel dasar laut itu, para geolog dapat memprediksi usia batuan beku dasar laut dengan mengukur anomali magnetik di permukaan laut. Dengan mencocokkan pola anomali yang diukur, pola yang diketahui ditunjukkan pada gambar 2.20. Kita lihat gambar 2.20 di sini. 2.20. Ini. Jika hipotesis Fine Matthews tadi benar, sampel batuan beku dari titik tersebut tuh harus berusia 70 juta tahun. Jika batuan terbukti berusia 10 juta tahun, 200 atau 1,2 miliar tahun, atau usia lain, pokoknya kecuali 70 tahun, maka kedua hipotesis itu salah. Oke. Kita masuk ke uji lain, zona patahan dan patahan transform. Nah, pengeboran laut dalam itu ditujukan untuk menguji gerakan lempeng dengan memungkinkan kita membandingkan usia sebenarnya dasar laut dengan usia yang diprediksi dari anomali magnetik. Ini gerakan sebenarnya batuan ditentukan dari studi gerakan pertama ditunjukkan pada gambar 418b. Ini di Oke. Ini verifikasi melalui studi pergerakan pertama dari pergerakan yang diprediksi ini di sepanjang zona merupakan uji sukses lainnya terhadap pergerakan lempeng. Sekarang masuk ke mengukur gerakan lempeng secara langsung. Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan lempeng itu diukur secara langsung menggunakan satelit, radar, laser, dan sistem penentuan posisi global atau GPS. GPS kini itu secara rutin digunakan untuk mengukur gerakan relatif antara lempeng karena ketepatannya. Nah, karena penerima GPS itu relatif murah dan cukup portabel juga. Kita masuk ke batas lembangan plat yang berpisah.
Di batas divergen itu dapat terjadi di tengah lautan atau di tengah benua. Akibat dari batas lempeng divergen itu terbentuknya membuka atau membuka cekungan laut baru atau membuka cekungan laut baru. Nah, ketika Pangaea itu terpecah, batas divergen itu dapat ditemukan di tengah benua, ditandai dengan rifting, vulkanisme basaltik, dan pengangkatan. Dasar itu bertindak sebagai jalur bagi magma basaltik yang naik dari mantel dan meletus di permukaan sebagai kawah abu dan aliran basalt. Oke. Ini kerak awalnya diregangkan dan menipis. Banyak patah normal memecah kerak dan permukaan turun ke dalam graben pusat. Gempa bumi dangkal dan letusan basal terjadi di lembah retakan, kemudian memiliki aliran panas tinggi. Nah, lembah-lembah ini itu adalah graben yang mungkin menandai lokasi pemisahan Afrika di masa depan. Ini gambar-gambarnya. Oke, Laut Merah itu contoh batas divergen pada tahap ini. Nah, pada tahap ini tuh air laut yang telah menggenangi celah mungkin menguap, meninggalkan lapisan garam batu yang tebal di atas sedimen benua. Kemudian kemungkinan itu presipitasi garam meningkat jika benua berada di salah satu sabuk gurun atau jika salah satu atau kedua ujung lautan itu baru menjadi terblokir sementara, mungkin oleh aktivitas vulkanik. Pinggiran benua itu juga dapat mengalami subsiden atau tererosi dan saat batuan panas di bawahnya itu mendingin. Ini ada gambar 4.22. Gambar 4.23 itu transform boundaries. Yang A antara dua punggung gunung, B punggung gunung dan palung, C dua palung. Ini A. Oke. Kita masuk ke transformasi batasan. Di batas transform, pergerakan lempeng itu dapat terjadi pada satu sesar atau pada sekelompok sesar paralel. Ditandai oleh gempa bumi dengan fokus dangkal atau gempa bumi kecil dalam zona sempit untuk satu sesar atau dalam zona lebar untuk sekelompok sesar paralel. Nah, nama patahan transform itu berasal dari fakta bahwa pergeseran di sepanjang patahan itu tiba-tiba berakhir atau berubah menjadi jenis pergeseran lain. Jenis patahan transform itu paling umum terjadi di sepanjang zona patahan dan menghubungkan dua batas plat yang divergen di puncak punggung laut tengah. Nah, tidak semua patahan transfer itu menghubungkan dua segmen punggung gunung. Seperti yang gambar 4.23 tadi, patahan transform itu dapat menghubungkan sebuah punggung gunung dengan sebuah palung. Contohnya itu adalah patahan San Andreas. Sekarang kita masuk ke sekarang kita masuk ke konvergensi laut dengan laut.
Samudra dengan samudra. Di mana dua lempeng yang ditutupi oleh dasar laut itu bertemu. Nah, salah satu lempeng itu menyelam di bawah lempeng lainnya. Jadi masuk lempeng lainnya. Contohnya adalah lempeng Pasifik yang menyelam di bawah pulau-pulau Aleutian Barat. Nih, lempeng melengkung ke bawah, bentuk dinding luar palung, dan bentuk kurva lebar yang cekung ke arah lempeng yang menyelam. Dan masuk ke batas plat konvergen. Ada dua lempeng bergerak mendekati satu sama lain. Nah, ciri-ciri dari batas tersebut tuh bergantung sebagian pada jenis lempeng yang berkumpul. Nih, sebuah lempeng ditutupi oleh kerak samudra menuju lempeng lain yang juga ditutupi oleh kerak samudra. Nah, itu dalam hal ini salah satu lempeng itu menyelam atau yang bisa disebut dengan subduksi. Nih, lempeng jika lempeng samudra berkonvergensi dengan lempeng yang ditutupi oleh benua, nah lempeng samudra yang lebih padat itu akan menyelam di bawah lempeng benua. Hmm. Zona Benioff itu terdiri dari gempa bumi yang berfokus dangkal, menengah, dan dalam terbentuk di bagian atas litosfer yang menunjang. Alasan terjadinya gempa dibahas dalam bab 7 nanti ya. Nah, saat lempeng yang turun mencapai kedalaman setidaknya 100 kilometer, magma itu terbentuk di astenosfer di atasnya. Magma kemungkinan itu terbentuk melalui pelelehan sebagian astenosfer, kemudian dipicu oleh pengeringan kerak samudra yang tenggelam saat subduksi. Magma bergerak ke atas untuk meletus sebagai busur pulau. Jarak antara busur, pulau, dan palung itu bervariasi, tergantung di mana lempeng yang menujam mencapai kedalaman 100 kilometer. Jika sudut subduksi itu curam, maka lempeng itu mencapai kedalaman pembentukan magma di lokasi dekat palung. Sehingga jarak horizontal antara busur dan palung itu pendek. Sedangkan jika subduksi itu landai, maka jarak busur palung itu lebih besar. Ini Earth system kita lihat saja. Nah, posisi palung itu bisa berubah seiring waktu. Saat lempeng menujam, lempeng di atasnya mungkin bergerak ke arahnya dan akan memaksa palung untuk bermigrasi secara horizontal di atas lempeng yang menujam. Nah, lokasi di mana lempeng yang mensubduksi bersentuhan dengan kedalaman 100 kilometer tempat magma terbentuk di Astronauter juga bermigrasi ke arah laut menuju lempeng yang mensubduksi dan dapat menyebabkan posisi busur kepulauan bermigrasi ke arah lempeng yang mensubduksi juga. Kita lanjut ke konvergensi samudra benua, di mana ketika lempeng yang ditutupi kerak samudra tersubduksi di bawah litosfer benua. Irisan akresi dan cekungan busur depan itu membentuk batas benua aktif antara palung dan benua. Zona Benioff menurun di bawah tepi benua, ditandai oleh vulkanisme andesit dan sabuk pegunungan muda. Contohnya dari batas itu adalah subduksi lempeng Nazca. Nah, magma yang naik dari zona subduksi menebalkan kerak benua dan membuat lebih lemah dan lebih mobile daripada kerak dingin. Ditumpukan lembaran dorong di sisi benua busur magnetik itu alasan lain pertumbuhan sabuk pegunungan. Kita masuk ke konvergensi benua-benua, di mana dua benua itu dapat saling mendekat dan bertabrakan. Nah, keduanya itu harus dipisahkan oleh eh, dasar samudera yang sedang tersubduksi.
Hmm. Kedua benua menyatu di sepanjang zona sutura yang menurun dan menandai lokasi lama subduksi. Oke. Nah, pegunungan Himalaya di Asia Tengah itu diperkirakan terbentuk dengan cara tersebut. Karena India itu bertabrakan dan menujam ke bawah Asia, yang menghasilkan kerak yang sangat tebal itu dan elevasi yang tinggi. Kalau kita masuk ke penyebaran backyard, di mana perpanjangan regional terjadi di dalam atau di belakang banyak busur. Nah, perpanjangan itu dapat memecah busur menjadi dua bagian, yang menggerakkan kedua bagian tersebut ke arah yang berlawanan. Dalam setiap kasus, penyebaran ini tuh dapat menciptakan kerak samudra baru yang serupa, tetapi tidak identik dengan kerak samudra yang terbentuk di puncak punggung Samudra Tengah. Sebenarnya alasan di balik perpanjangan backyard sendiri itu sebenarnya masih menjadi perdebatan energetik. Salah satu saran perpanjangan disebabkan oleh diapir mantel yang naik dan menyebar. Saran kedua itu lempeng menarik astenosfer di atasnya menyebabkan astenosfer itu bergerak dalam sel konveksi. Yang ketiga, tampaknya menjadi penjelasan terbaik untuk saat ini. Cekungan backyard itu menyebar paling cepat di Pasifik, bahwa lempeng di atasnya mundur menjauh dari lempeng yang menujam. Lanjut kita masuk apa ini tektonik identasi dan batas lempeng yang lembek. Nih, lebih kompleks dan menarik. Kekuatannya menyebabkan lempeng menjadi aktif secara geologis di sepanjang batasnya, mungkin juga merambah jauh ke dalam bagian dalamnya. Nih, dua contoh berikut. Yang pertama, tabrakan India dengan Asia. Yang ini ada batas transform San Andreas. Sesar San Andreas itu retakan sepanjang 1.100 kilometer yang menandai batas antara lempeng Pasifik dan Amerika Utara di California. Nah, namun hanya sekitar sepertiga dari total pergeseran, berarti sekitar 2.000 kilometer antara kedua lempeng tersebut, yang merupakan lempeng terbesar di bumi, terjadi sepanjang sesar selama sejarahnya yang berusia 25 hingga 30 juta tahun yang lalu. Hmm. Nih, kita masuk ke gerakan batas lembang. Lempeng gitu harusnya. Nah, lempeng itu dapat bergerak menjauh satu sama lain di batas divergen selama puluhan juta tahun. Tapi puncak punggung gunung itu dapat berpindah melintasi permukaan bumi saat hal ini terjadi. Nah, puncak punggung gunung Asia itu mungkin tiba-tiba menjadi tidak aktif. Divergensi akan melompat dengan cepat ke posisi baru dan menciptakan puncak punggung gunung baru. Ada juga batas konvergen juga bermigrasi. Saat bermigrasi, kan palung dan busur magmatik ikut bermigrasi bersama batas tersebut. Batasnya dapat melompat, subduksi, dapat berhenti di satu tempat, tiba-tiba tiba di tempat baru. Ada juga perbatasan transformasi, berubah posisi. Nah, San Andreas di California telah berada di posisinya saat ini sekitar 5 juta tahun. Nih, nah, di masa depan, San Andreas mungkin akan bergeser ke timur lagi. Lalu kita masuk ke ukuran bang, ukuran lempeng. Nih, ukuran lempeng Amerika tuh dapat bertambah ukuran saat bergerak perlahan ke barat. Lalu ada juga lempeng Nazca yang semakin mengecil.
Mungkin terjadi pada lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia bergerak ke timur ke Samudra Pasifik. Lalu kita masuk ke kawasan tektonik lempeng. Ciri utama dasar laut yang dapat dijelaskan oleh tektonik lempeng. Punggung laut tengah dengan lembar retakan terbentuk di batas divergen. Palung laut ditemukan di mana lempeng laut terbenam di atas konvergen dan zona patahan terbentuk di atas transform. Lanjut kita masuk ke bagian apa yang menyebabkan gerakan lempeng. Nih, satu, mengapa puncak punggung laut tengah panas dan tinggi sementara palung dingin dan dalam? Dua, mengapa puncak punggung laut memiliki retakan tegangan? Dan tiga, mengapa tepi depan beberapa lempeng itu adalah lantai laut yang terbenam sementara tepi depan lempeng lain adalah benua yang tidak dapat terbenam? Itu pertanyaan-pertanyaan itu. Di perubahan densitas dengan kedalaman di bumi, sifat benua besar untuk menahan panas mantel dan pengadukan mantel akibat tenggelamnya litosfer samudra yang tersubduksi semuanya berkontribusi pada pola kehilangan panas konvektif yang lebih kompleks. Nah, mendingin, eh, lempeng litosfer dingin itu mungkin menunjang hingga batas inti mantel. Nah, beberapa ahli geologi itu juga berpendapat bahwa konveksi mantel itu hasil dari pergerakan lempeng daripada penyebabnya. Nah, pertanyaan dasar dalam pergerakan lempeng itu adalah mengapa lempeng-lempeng tersebut itu dapat menyebar dan tenggelam. Dua atau tiga mekanisme berbeda mungkin berperan di sini. Salah satu usulan itu disebut dengan ridge pulse. Saat lempeng bergerak menjauh dari batas divergen, ia itu kemudian mendingin dan menebal. Kemudian lantai yang mendingan itu tenggelam saat bergerak. Tenggelamnya membentuk lereng samping yang luas dari punggung laut tengah. Nah, mantel yang menebal saat pendinginan itu mengubah mantel astenosfer menjadi mantel litosfer. Mekanisme lain itu bisa disebut dengan slap pull, di mana litosfer dingin tenggelam sudut curam melalui mantel panas harusnya menarik bagian permukaan lempeng menjauh dari puncak gunungan laut dan kemudian ke dalam mantel saat mendingin. Nah, perbedaan densitas itu sebagian disebabkan oleh fakta bahwa litosfer yang tenggelam itu dingin. Jika lempeng yang tenggelam itu masuk ke mantel dengan sudut yang lebih curam daripada kemiringan, maka palung dan lempeng di atasnya itu ditarik secara horizontal ke arah laut menuju lempeng yang tenggelam. Mekanisme ini tuh disebut dengan transaction. Oke. Lanjut kita ke plume mantle dan titik panas. Modifikasi proses konveksi itu dilakukan oleh Jason Morgan dari Universitas Princeton. Nah, plume itu dapat membentuk titik panas aktivitas vulkanik di permukaan bumi. Dari 45 titik panas yang diidentifikasi di bumi, itu hanya 12 yang menunjukkan bukti adanya plumes dalam dan kontinu di mantul di bawahnya. Nah, menurut salah satu hipotesis, ketika kepala plumes besar atau super plumes mendekati permukaan, hal itu dapat menyebabkan pengangkatan dan letusan lapangan basal banjir yang luas. Saat kepala itu melebar di bawah kerak, area basal banjir itu melebar dan kerak meregang. Oke. Contoh retakan jenis itu mungkin terjadi di sekitar Laut Merah dan Teluk Aden. Oke, kita masuk ke hubungan antara tektonik lempeng dan endapan biji.
Nih, lempeng divergen sering ditandai oleh garis-garis mata air panas aktif di lembah reef yang mengangkut dan mengendapkan mineral logam dalam gundukan di sekitar mata air panas. Larutan logam panas itu juga ditemukan di sepanjang beberapa batas benua divergen, ya, seperti di dekat Danau Salton di California Selatan. Nih, aktivitas vulkanik itu juga dapat menghasilkan endapan air panas di lereng gunung berapi andesit. Gumpalan biji yang sangat kaya itu akan terkumpul di atas badan magma lokal dan biji tersebut kadang-kadang terdistribusi sebagai lapisan sedimen di cekungan dangkal. Kita sudah masuk ke catatan akhir. Catatan akhir, lalu ringkasan. Ringkasannya bahwa permukaan bumi itu terbagi menjadi beberapa lempeng besar yang berubah posisi dan ukuran. Lalu aktivitas geologis yang intens itu terjadi di batas lempeng. Lalu Alfred Wegener mengusulkan pergeseran benua pada awal abad ke-20 dan buktinya itu meliputi kesesuaian garis pantai, fosil, dan batuan serupa di benua yang kini terpisah serta bukti paleoklimatik tentang pergerakan kutub yang tampak. Lalu ide Wagner itu tidak diterima secara luas hingga tahun 1950-an. Nah, ketika penelitian dalam paleomagnetisme menghidupkan kembali minat terhadap pergeseran kutub. Nah, bukti untuk pergeseran kutub itu meliputi kesesuaian tepi benua yang teliti dan kesesuaian batuan yang detail antara benua-benua yang kini terpisah. Nah, menurut konsep penyebaran dasar laut yang diusulkan oleh Hess, aliran panas tinggi dan vulkanisme di puncak punggung gunung api itu disebabkan oleh batuan mantel panas yang naik di bawah punggung gunung api. Nah, penyebaran dasar laut menjelaskan palung sebagai lokasi subduksi dasar laut yang menyebabkan aliran panas rendah dan anomali gravitasi negatif. Zona Benioff dan vulkanisme andesit itu disebabkan oleh interaksi antara dasar laut yang tersubduksi dan batuan-batuan di atasnya. Ini bisa dibaca di sini. Lalu ada hipotesis Van Matthews yang memberikan laju pergerakan lempeng dan dapat memprediksi usia dasar laut sebelum diambil sampelnya. Nah, pengelebaran laut dalam tampaknya itu telah memverifikasi pergerakan lempeng dan prediksi usia yang dibuat berdasarkan anomali magnetik. Batas lempeng divergen itu ditandai oleh lembah Rif, gempa bumi berfokus dangkal, aliran panas tinggi, dan vulkanisme basaltik. Sedangkan batas transform itu eh, ditandai oleh patahan geser atau transform dan gempa bumi dengan fokus dangkal. Lalu ada juga batas lempeng konvergen yang ditandai oleh subduksi eh, oleh parit, aliran panas rendah, zona Benioff, vulkanisme andesit, dan pegunungan muda atau busur pulau. Oke. Oke. Lalu di sini juga ada beberapa contoh soal. Ini saya sebutkan sebutkan satu saja. Yang pertama, apa bukti Wegener untuk pergeseran benua? Di sini saya menjawab Wegener mengungkapkan bukti continental drift dari kecocokan garis pantai fosil identik di benua berbeda, kesamaan struktur geologi dan bukti paleoklimatik seperti jejak glacier di Afrika dan Amerika. Yang dimana jawaban ini tuh didapatkan dari halaman 81 sampai 83. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Ya, sampai jumpa.